saya akan mendemokan bagaimana proses registrasi yang dilakukan untuk siswa. Jadi pertama kali kita masuk ke halaman portal SNPMB. Nah, di halaman portal ini nanti akan terdapat tombol untuk melakukan daftar. Silahkan ditekan tombol ini. Nah, kita akan masuk ke halaman untuk melakukan registrasi akun SNPMB. Di halaman ini ada dua tombol. Yang pertama adalah daftar akun untuk siswa, dan yang kedua adalah daftar akun untuk sekolah. Nah, kita coba dahulu untuk daftar akun siswa. Di halaman ini, kita diminta untuk menginputkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Nah, kebetulan tadi kita sudah dapat satu orang volunteer, saya akan masukkan data NISN-nya, kemudian data NPSN, dan tanggal lahirnya. Nah, ketiga data ini harus cocok, karena kalau tidak cocok maka proses tidak akan bisa dilanjutkan. Pak Rido, cocoknya tuh cocok di data Pusdatin atau cocok di mana? Cocok di data Pusdatin, Bu. Oke, siap ya, cocok di situ ya. Jika data yang kita inputkan sudah betul, namun ternyata ditolak, berarti ada yang salah di data Pusdatin. Nah, itu harus dikonfirmasikan ke Pusdatin melalui sekolah. Ini terima kasih ya pada Alisa Humaira Pradata. Kita doakan bersama-sama mudahan Alisa yang menjadi volunteer hari ini bisa masuk ke dalam perguruan tinggi di prodi yang dipilih. Amin. Ya, silakan lanjut, Pak. Baik, nah di halaman ini kita bisa mengecek apakah data-data kita sudah lalu NPSN, nama lengkap, nama sekolah, dan tanggal lahirnya. Nah, kalau ada data yang belum benar, nanti jangan dilanjutkan proses ini, silahkan dikonfirmasikan ke sekolah. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan email saya. Ini email saya. Emailnya nanti adalah email dari Alisa ya, bukan emailnya saya ya, berarti gitu ya Pak? Ini ya, email yang sebenarnya gitu, supaya sampai ke alamatnya gitu ya. Jadi email siswa masing-masing. Jadi gunakan email utama yang bisa dibuka. Jadi karena nanti akan mendapatkan konfirmasi email. Nah, setelah tombol daftar ditekan, maka nanti akan ada konfirmasi. Jadi pembuatan akun SNPMB dengan nama Alisa Humaira Pradata dan email siswa@snpmb.id telah berhasil. Silahkan membuka inbox, atau jika tidak ada di inbox, silahkan dibuka spam-nya. Jadi ada spam, kemudian dicek apakah ada email aktivasi. Nah, saya coba cek email saya. Baik, nah setelah email saya buka, di sini ada email untuk melakukan aktivasi akun. Nah, setelah tombol aktivasi diklik di dalam email, kita akan diminta untuk memasukkan password dan konfirmasi password. Password ini, ya. Ini keluarnya gambar, oke. Jadi keluarnya nanti akan ada halaman layar seperti ini, di mana ada tulisan aktivasi akun SNPMB, kemudian ada untuk buat password baru Anda. Nah, bisa tambah di layar. Ini password yang diinputkan minimal ada 8 karakter, kemudian mengandung minimal 1 huruf kecil, mengandung minimal 1 huruf kapital, dan angka. Saya coba masukkan password. Boleh yang biasanya digunakan juga boleh ya Pak Rido nih ya? Boleh, bebas. Boleh. Supaya nggak lupa-lupa gitu. Asal sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Oh iya betul. Harus mengikuti. Kalau Mas yang selama ini belum mengikuti ini berarti harus menggunakan aturan ini ya Pak Rido ya. Betul. Kemudian maaf. Nah, ketika tidak sama, jadi password yang atas dengan yang bawah tidak sama, akan muncul
password tidak sama dengan password konfirmasi. Nah, jadi kita harus bisa pastikan yang kita inputkan yang atas dengan yang bawah ini betul-betul sama. Nah, apabila sama, maka muncul tulisan seperti ini. Akun berhasil diaktifasi, akun Anda telah berhasil diaktifkan, silahkan melakukan login. Nah, tombol login bisa kita klik, kemudian nanti akan ada tombol masuk di sebelah kanan atas. Nah, kita akan bisa masukkan email yang kita miliki tadi yang sudah digunakan. Kemudian passwordnya, kemudian masuk. Baik. Nah, di halaman ini ada 3 menu. Nah, yang perlu kita klik sebetulnya hanya verbal saja. Jadi silakan diklik menu yang ada di sebelah kiri, verbal, verifikasi dan validasi data. Nah, di halaman ini kita bisa mengecek data kita yang ada di Pusdatin. Jadi NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian mengisikan isian yang diminta. Yang pertama adalah agama, kemudian alamat domisili, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan kode pos. Nah, setelah itu ada nomor handphone, penghasilan ayah, kemudian penghasilan ibu, jumlah tanggungan orang tua, kemudian kita bisa klik simpan perubahan. Nah, setelah tombol simpan perubahan ditekan, akan muncul data berhasil disimpan. Artinya, proses penyimpanan telah berhasil. Nah, jika ini sudah terjadi, kita bisa mengklik tombol selanjutnya. Di halaman ini, kita diminta untuk mengupload foto. Jadi, silakan disiapkan sebuah foto dalam format JPG atau JPEG dengan ketentuan yang ada seperti di layar. Saya akan pilih satu data foto, kemudian saya akan tekan unggah. Ini filenya sudah saya pilih, ada foto JPG dan unggah. Nah, Ini ini adalah fotonya foto. bukan fotonya Alisa kan ya? Harusnya Ya, nanti bukan. fotonya Alisa nih ya. Oke, silakan Pak Rido. Ini Contoh adalah aja. contoh yang sudah kami siapkan. Kita diminta untuk meletakkan wajah yang ada di foto agar sesuai dengan lingkaran berwarna putih yang ada di layar. Nah, jadi kalau dilihat, ini lingkarannya besar, namun wajahnya masih kecil. Kita perlu menekan tombol plus, tombol tambah. Kemudian kita bisa geser wajahnya ke bawah agar berada di dalam lingkaran putih. Bisa kita zoom lagi. Nah, sampai pas. Jika sudah pas, kita bisa tekan tombol crop. Nah, maka hasil akhir fotonya sudah dalam kondisi yang sesuai dengan kebutuhan SNPMB. Jadi fotonya harus cukup besar, karena tadi yang di-uploadkan masih kecil ya. Jadi ini sudah di zoom, sudah sesuai. Kita bisa tekan tombol simpan. Baik. Jika sudah disimpan, silahkan cek di sebelah kanan. Maka di sini akan tampil foto yang sudah kita simpan tadi. Silakan dikonfirmasi akhir, NISN, nama siswa, dan data-data yang lain apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, bisa klik sebelumnya. Jadi kembali lagi ke awal. Jika sudah sesuai, maka ini bisa dicentang dan ditekan tombol simpan permanen.
akan muncul satu buah konfirmasi lagi yang menyatakan bahwa data yang diisikan adalah benar. Apabila data ini tidak benar, maka akan menerima sanksi pembatalan keikutsertaan pada SNBP atau UTBK SNBP. Setelah klik tombol simpan permanen, maka data tidak dapat diperbaiki lagi. Baik, nah nanti jika muncul pesan seperti yang muncul di bawah sini, tahun lulus tidak valid. Nah, artinya data kita di Pusdatin mengenai tahun lulus ini masih ada ketidaksesuaian. Nah, ini harus dikonfirmasi ke Pusdatin melalui sekolah. Jika sudah, nanti kita perlu perbarui data dengan mengklik tombol yang ada di awal. Jadi di sini ada tombol perbarui data. Setelah data di Pusdatin berubah. Nah, setelah itu kita bisa melakukan simpan permanen.